Terima kasih Bu Nurmala. Nah, ini mah Aja. bisa ya ininya. Baik, eh, Bapak dan Ibu, ini mohon maaf sekali ya, saya belum setting-setting lagi di laptop saya, jadi nggak bisa keluar videonya. Ini. Baik, Bapak dan Ibu boleh kasih reaksinya untuk semua yang tampil hari ini. Oke ya. Baik, saya sama Pak Ayatullah harus memberikan beberapa masukan ya Bapak dan Ibu. Izin share screen. Oke. Ada beberapa hal Bapak dan Ibu sebelum membahas satu persatu ya untuk peer teaching kali ini. Jadi tadi di beberapa dari Bapak dan Ibu menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan adalah PBL gitu ya. Nah, itu bagus gitu ya menggunakan pendekatan karena pesan dari penampilan untuk peer teaching ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kalau kita melihat kurikulum Merdeka, maka pendekatan-pendekatan yang digunakan itu masih dengan pendekatan yang berbasis konstruktivisme. Misalnya PBL, PJBL gitu ya, itu adalah pendekatan-pendekatan yang berbasis konstruktivisme. Pendekatan yang berbasis konstruktivisme ini seperti apa sih Bapak dan Ibu? Yang di pendekatan ini adalah di mana kita akan meminta siswanya dulu gitu ya. Kalau di PBL kan ada tuh siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan gitu, kemudian mengorganisasi pembelajaran. Nah, kalau dilihat dari penampilan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu, ada satu yang menarik ya. Ini penampilan Mr. Nov. Mr. Nov ini adalah penampilan yang bisa kita lihat gitu ya, menggambarkan pendekatan konstruktivisme tadi. Jadi menggambarkan pendekatan yang memang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sedang digalakan saat ini. Jadi kita hari ini bisa melihat ya yang disampaikan oleh Mr. Nopni. Ya, setelah bahas, mengingat materi sebelumnya gitu ya dan seterusnya. Nah, yang menarik itu adalah di tahapan pertama ini kan mengajarkan ke siswa terkait dengan hukum membaca Al-Qur'an ya, tajwid ya, terutama alif lam samsiah dan alif lam komariah gitu ya. Nah, yang pertama itu kelihatan bahwa Mr. Nop tadi tidak menjelaskan apa-apa gitu ya, tapi meminta siswa membaca kelompok pria dan kelompok wanita dengan Quran surat yang berbeda. Nah, belum menjelaskan tentang hukum alif lam samsiah dan alif lam komariah, tetapi meminta siswa berdiskusi gitu ya. Jadi coba cari gitu ya, ada dua nih, ada as-samsiah, al-komariah gitu. Kemudian minta siswanya diskusi, presentasi gitu ya. Dari diskusi itu mana yang as-samsiah, mana yang al-komariah gitu ya dari situ. Nah, baru setelahnya guru menjelaskan al-komariah dan al-samsiah tadi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, pola yang digunakan oleh Pak Nopi ini adalah yang pertama di sini adalah melakukan apa yang disebut dengan inquiry dulu gitu. Nah, inquiry ini si siswanya mencari dulu. Baru kemudian setelah itu gurunya di sini melakukan apa yang disebut dengan konfirmasi gitu ya. Nah, kalau dikatakan bahwa eh, di antara semua yang tampil, mana yang paling mendekati pendekatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka dengan pendekatan konstruktivisme, itu adalah Pak Nop gitu ya. Oke, ini boleh tepuk tangan dong untuk Pak Nop, Mr. Nop. Nah,
Ada hal yang menarik lagi ya. Kalau ini sebetulnya mendekati pendekatan konstruktivisme, cuman kalau dari struktur gitu ya, itu dia bagi gitu ya. Jadi ini materi yang dibahasnya gitu ya. Jadi ini Pak Hidayatullah ya. Pak Hidayatullah juga membuat pembelajaran yang dia sudah mendekati konstruktivisme, mendekatinya dari mana? Dari memberikan kesempatan kepada si siswa gitu ya untuk mencari atau pesan gitu ya, pesan yang ada, pesan pokok ya, mencari makna ayat dari Al-Hujurat tadi. Kemudian meminta si siswa untuk mempresentasikannya dan kemudian guru menjelaskan gitu ya. Ini juga bagian untuk konstruktivismenya gitu. Kan ini kalau ini ada di satu poin ini ya konstruktivismenya. Nah, kalau yang di atas-atasnya ini masih membaca, oke. Ini di yang sini juga pendekatan yang dilakukan oleh Pak Wahyudi itu juga cukup bagus, Bapak dan Ibu. Eh, ada diskusi kelompok gitu ya, setiap kelompok diberi materi yang berbeda-beda, kemudian melakukan presentasi. Cuman ini dibandingkan disebut dengan pendekatan konstruktivisme, ini lebih cenderung polanya menggunakan pendekatan yang sifatnya kognitivism gitu. Jadi melakukan verifikasi. Kan bapaknya jelasin dulu materinya gitu ya. Jelasin materi, setelah anak-anaknya paham penjelasan dulu gitu ya. Ini penjelasan, kemudian ini paham. Nah, ini memberikan yang keduanya itu adalah memberikan soal-soal atau diskusi kelompok, yang diskusi kelompoknya itu mengarah ke sini gitu ya. Tuh. Ini yang seperti ini sebetulnya kalau ngajar mah sah-sah saja ya Bapak dan Ibu. Cuman kalau yang ini jadi kayak semacam kita ngasih tahu dulu ke siswanya gitu. Nah kalau yang tadi tuh yang di sini ya itu siswanya nyari tahu dulu deh salah atau enggak apa-apa gitu. Nanti ada konfirmasi dari guru. Jadi berusaha si anaknya mencoba ya, mencoba dari pemahaman-pemahaman yang dia pernah dapatkan gitu. Nah itu ya. Jadi nggak berusaha ngasih tahu dulu. Kalau di sini ngasih tahu dulu materi gitu, baru kemudian siswanya disuruh mendiskusi. Jadi diskusi itu sifatnya memverifikasi terhadap teori. Oke, yang Bu Nurmala juga ini ada ya diskusi kelompoknya gitu ya. Jadi meminta opini awal, menjelaskan kembali, menjelaskan. Nah ini mirip ya dengan Pak siapa tadi Wahyudi gitu ya. Jadi menjelaskan dulu Quran surat An-Nasnya gitu ya. Lalu setelah itu di sini melakukan verifikasi gitu. Bapak dan Ibu diharapkan sih di pembelajaran peer teaching ini Bapak dan Ibu coba berusaha untuk melatih pendekatan-pendekatan yang sifatnya konstruktivisme gitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Jadi ngajar anak-anak sekarang itu tidak harus melulu kita pamer ini ya, pamer pengetahuan gitu ya kepada siswa, memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Jangan gitu ya. Tetapi yang dimunculkan adalah bagaimana si siswa diberi kesempatan dulu untuk berpikir, nggak apa-apa salah juga gitu ya, dalam berkelompok itu salah, ketika diskusi kelompok ada hal-hal yang keliru, nggak apa-apa, jangan takut gitu ya. Nanti kan ada porsi di mana setelah siswa inquiry mencari tahu gitu ya, ada porsi di mana guru melakukan konfirmasi gitu. Nah, itu bagian itu yang ingin Bapak, keterampilan ini yang ingin dilatihkan gitu ya dengan kurikulum Merdeka itu. Jadi yang meminta
terlalu banyak menjelaskan kepada siswa itu diharapkan untuk bisa dikurangi oleh Bapak dan Ibu ya, karena kalau modelnya ceramah gitu ya, siswanya kan kalau siswa sekarang mah beda ya gitu. Jadi mereka akan cepat bosan gitu ya itu. Itu Bapak dan Ibu nanti hal-hal yang seperti tadi ya pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme itu Bapak dan Ibu untuk tampilan selanjutnya kita ingin lihat ya Pak Ayatullah ya. Jadi ingat tahapannya inquiry dulu, minta siswa untuk mencari tahu dulu, baru kemudian kita melakukan konfirmasi seperti tahapan yang PBL gitu ya. Jadi ada dikasih dulu masalah, diorganisasi, dikelompokkan, minta siswanya untuk memecahkan masalah, mempresentasikan mereka, baru kemudian kita melakukan konfirmasi. Gitu. Itu dari saya, Pak Ayatullah. Mangga, silahkan. Kalau ada hal Baik, ya saya sih sudah membuat catatan ya. Mungkin saya nggak tampilin dulu, saya catatan saya di buku dulu, saya catat-catat. Nah, untuk Pak Eko mungkin karena di tampil pertama ya, mungkin agak nervous ya, tapi tidak apa-apa Pak ya. Sangat antusias ya. Bapak sudah berani tampil dulu. Nah, mungkin untuk evaluasinya, nah untuk mengawali pelajaran boleh guru itu diawali dengan speaking atau menyanyi ya. Kenapa? Ada speaking atau menyanyi itu membangun suasana belajar yang mungkin biasanya di pelajaran pertama di pagi itu mungkin suasana anak tuh masih terbawa dari rumahnya, yang bangun paginya agak sulit, biasanya moodnya tuh belum baik ketika ke sekolah. Nah, boleh ya kita awali dengan speaking, atau di pelajaran kedua atau pelajaran terakhir nih, atau misalkan yang masuknya siang biasanya tuh anak-anak ngantuk. Nah, boleh. Jadi Bapak Ibu guru untuk mulai pelajaran dengan speaking. Nah, kemudian guru juga harus mengaitkan pelajaran sebelumnya ya. Jadi supaya apa? Supaya anak tuh mengingat kembali, oh iya sebelum belajar ini kemarin kita sudah belajar materi ini, seperti itu. Tapi untuk Pak Eko sudah baik juga. Pak Eko sudah menampilkan media ajarnya ya, gambarnya tadi tentang hijrah Nabi Muhammad ya ke Taif. Oke, itu untuk Pak Eko. Kemudian, nah untuk Pak Fairul, ini sudah cukup bagus ya Pak, cukup baik. Bapak sudah mau dengan speaking, nah ini membangun semangat siswa ya untuk mengawali pelajaran. Jadi kita ngajar itu nggak langsung ujuk-ujuk ke materi dulu, tapi kita melihat dulu nih supaya membangun mood belajar siswa itu baik. Itu. Kemudian Pak Fairul juga sudah membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak ya, komunikatif ya. Itu Pak. Kemudian juga Pak Pairu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Maksudnya hari ini kita akan belajar apa. Nah, tadi Pak Pairu sudah menyampaikan secara terstruktur seperti itu. Nah, kemudian untuk Pak Pairu juga sama nih, sudah cukup baik Pak Hidayatullah ya. Pak Hidayatullah sudah menyampaikan tujuan pembelajaran itu penting ya. Jadi biar tahu nih anak-anak, oh iya hari ini kita akan belajar tentang materi, misalkan materi tentang sholat. Jadi diperjelas tujuannya. Tujuan dari belajar ini untuk apa. Juga sama Pak Muhammad sudah membangun komunikasi dengan siswa ya. Jadi pembelajaran tidak hanya terfokus di guru saja, tapi coba menggali informasi dari Al-Hujurat tentang keberagaman. Tapi mungkin tambahan untuk keberagaman ini kan ini tentang keberagaman berbagai suku. Nah, mungkin nanti boleh Pak ditampilkan gambarnya, misalkan suku Sunda pakaiannya apa, pakaian adatnya. Suku dari Minang, atau misalnya mengambil beberapa suku supaya anak tuh mengenal ya nama-nama suku ya. Suku yang ada misalnya di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera. Ya. Kebetulan saya juga ngajar kelas 4 juga nih. Kalau saya biasanya anak-anak dikasih tugas mereka untuk menyebutkan atau mencari nama-nama suku. Jadi anak-anak itu tidak hanya mengenal beberapa suku saja itu. Ataupun bangsa-bangsa di dunia nih, ada bangsa apa saja ya. Kemudian selanjutnya Pak Noviandri ini sudah cukup baik ya Pak. Bapak itu membangun konstruktivisme, artinya mencoba. Jadi
guru itu tidak apa ya, tidak ngasih tahu dulu, tapi coba memancing inisiatif atau keingintahuan siswa. Nah, apa namanya, supaya bisa menyebutkan hukum tajwid dari bacaan tersebut. Oke, baik Pak ya. Mudah-mudahan yang Pak Nopiandri menjadi apa bisa ditularkan untuk teman-temannya ya. Sudah cukup baik Mas Nop untuk pembelajarannya. Untuk Pak Salman juga sudah baik Pak ya. Pak Salman sudah menyapa kader siswa. Kemudian Pak Salman juga sudah mengaitkan pelajaran sebelumnya. Terus juga menyampaikan materi. Untuk penyampaian materi sudah cukup, artinya sudah menguasai ya. Jadi emang kalau guru itu ketika ngajar emang kita harus belajar dulu, baca-baca dulu. Jadi ketika menyampaikan materinya sudah matang ya. Kemudian juga tampilan medianya sudah bagus ya Pak Salman ya. Jadi dilihatnya enak medianya. Kemudian untuk Pak Wahyudi juga sama nih, sudah mengaitkan pelajaran sebelumnya, tujuan pembelajaran sampaikan juga. Jadi tahu apa pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian Pak Wahyudi juga sama nih, sudah membangun kelompok ya. Karena mungkin Pak Wahyudi ngajarnya SMP ya Pak? SMP ya? Betul ya Pak? SD, Pak. Oh SD, kelas berapa Pak? Ini nanti kelas berapa? 4. Oh kelas 4, oke Pak. Bagus ya, sudah membangun anak-anak untuk apa, bisa berdiskusi, bisa apa namanya, mengkritisi ya. Pak Wahid juga sudah menyampaikan juga nih pelajaran yang akan dilakukan di minggu selanjutnya. Kemudian untuk Bu Nurmala ini juga bagus, mengawali dengan speaking ya. Nah jadi biasanya kalau ibu lebih antusias nih dengan speakingnya, bisa jangan kalah ya, jangan bapak juga sama, jangan kalah. Kemudian juga tadi sudah menampilkan video sumber belajar, walaupun tadi belum bisa loading ibu-ibu ya. Oke. Kemudian catatan juga, jadi ketika ayat atau surat ya, tolong ditugaskan salah satu siswa untuk membaca ya, biar yang lainnya mendengarkan. Jadi jangan hanya baca bareng-bareng saja, tapi ada salah satu sesi untuk beberapa siswa diminta untuk membaca dengan baik dan benar. Seperti itu. Mungkin itu Bu Yanti kalau masukan dari saya, Bu. Oke. Bu, mudah-mudahan ini ya bisa jadi catatan gitu ya untuk lebih meningkatkan gitu ya pembelajarannya dengan tadi yang pendekatan-pendekatan terbaru, kemudian masukan-masukan dari Pak Ayatullah juga gitu ya. Jadi biasanya memang sih tampilan-tampilan selanjutnya kan akan belajar dari tampilan yang biasanya, beda tapi ya, kita akan apresiasi lebih baik, dengan lebih tampilan baik. hari ini. Nah, ya. Kalau dari sisi mengajarnya Mas tadi ya memang sudah bagus gitu ya. Kan memang kita harus memoles agar lebih pendekatan-pendekatan yang terbaru itu seperti apa ketika mengajar gitu ya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk berubah ya Bapak dan Ibu ya, berpikir untuk berubah gitu ya. Jangan malu ya. Ya, jangan malu-malu. Kita nyoba di sini. Nyobanya di peer teaching gitu ya. Kalau di peer teaching berani mencoba satu pendekatan yang baru, nah nanti di pas PLP juga itu makin dikuatkan lagi gitu ya. Gitu Bapak dan Ibu, besok kira-kira masih mau di jam yang sama? Jam yang sama aja mungkin Bu, lebih rileks kayak seperti jam seperti ini. Boleh Bu. Kita di jam yang sama ya Bapak dan Ibu. Ya Bu, siap maghrib Bu. Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih Bapak dan Ibu untuk hari ini. Kita kembali ketemu lagi besok. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin.